Bapak Haji Saifuddin SHI MH, Pak Nggih. Ya. Nah, beliau pada saat ini memiliki jabatan sebagai anggota pengurus pusat Himawan bidang advokasi dan juga hukum. Kemudian beliau juga ketua komite MTS An-Nawawi Berjan. Sekaligus beliau juga direktur utama PT Cakra Hisanda, bagian developer and property. Kemudian beliau juga pembina Yayasan Benteng Si Tanjung, dan beliau juga watkal Thoriqoh Qadiriyah Naksabandiyah Benteng Suryalaya. Betul nggak Pak? Yang kita namakan iman itu tadi. Iman. Jadi untuk menghadapi kehidupan yang tidak menentu, kadang-kadang dia sukses, kadang-kadang dia itu tidak sukses, gagal, itu modalnya sebenarnya iman sebenarnya. Dengan keimanan itu dia meskipun gagal bisa bersabar dan tidak berputus asa. Karena kalau tanpa keimanan atau kekuatan keyakinan dalam menghadapi kehidupan itu, masih di sukses sekalipun, maka kesuksesan itu hanya akan menjadi mahdurot. Nah, di kalangan kita di santri itu, iman inilah modal utama kita menghadapi kehidupan. Nah, supaya orang bisa beriman ya memang ada perlakuan khusus untuk membentuk, untuk membina. Jadi iman itu tidak bisa serta-merta hanya kita baca, hanya kita mendengarkan, enggak. Itu tapi harus kita bentuk. Saya sendiri kalau saya amati, saya flashback ke belakang itu sebenarnya perjalanan saya hidup itu kayaknya memang sudah bukan by design saya sendiri menginginkan ini langsung terbentuk, enggak, tapi itu ada campur tangan Tuhan di situ. Kayaknya kayak begitulah, karena enggak matching saya itu, enggak ada riwayatnya apa lawyer, advokat. Saya sekolah terus saya dapat pengangkatan sebagai advokat. Dulu itu masih organisasi advokat itu masih satu organisasi itu ya, Peradi. Dulu enggak ada organisasi selain Peradi yang diterima itu. Nah, itu saya nggak ada background advokat, tapi kok bisa diterima ya mungkin itu nasib itu tadi. Nah, adapun kalau untuk rezeki, sebenarnya tiap-tiap santri itu harus meyakini bahwa rezeki manusia itu sudah ditetapkan, disiapkan. Jadi kita nggak mencari, tapi karena sudah disiapkan kita hanya disuruh menjemput. Menjemput itu konsepnya kalau di Al-Quran itu setelah kamu selesai sholat, bertebaran memang disuruh cari karunia Allah. Entah kamu jadi pengusaha, jadi pegawai, petani, nelayan atau apapun. Tetapi konsepnya itu kan harus wadzukurullaha katsira ya. Zikir dulu la'allakum tuflihun. Pasti untung. Kalau kita kan enggak. Mikirnya untung dulu, hasilnya dulu. Ya toh. Tapi kadang-kadang enggak untung. Nah, konsep kita di santri, dia boleh berusaha menjadi apapun. Jangan khawatir karena ada jaminan Tuhan tadi, karena sudah disiapkan, maka dia enggak, kekhawatirannya itu diwujudkan supaya dia tetap melibatkan Tuhan, menyelesaikan ikut dalam aktivitasnya. Jadi setiap persoalan dia libatkan Tuhan. Nah, cara supaya dia libatkan Tuhan itu dalam aktivitas dia itu, nah itu tidak ada kecuali dia harus bersama nama Tuhan. Nah, bersama nama Tuhan inilah ajaran pertama kali sebenarnya Islam dibawa oleh Rasul. Iqra ya. Iqra. Kalau kita kan memaknai Iqra itu kan baca itu ya. Kalau di Jawa sebut, makanya ada orang-orang tua itu kalau dia itu gelisah apa nyebut mbah. Itu dikira kalau dia nggak pernah diajari nyebut apa kan dia nggak tahu. Nah, kita dikira itu baca tulisan, makanya baca tulisan yang kita maksud itu harus beli kitab, beli buku, beli macam-macam referensi. Padahal di situ sudah sangat ada rahasia bismi rabbikal ladzi, sebut dengan nama Tuhan. Nah, berarti kan kita disuruh zikir itu. Aslinya saat kita zikir itulah kita bersama Tuhan. Nah, dengan kebersamaan inilah kita pasti bisa berwirausaha, kita bisa melakukan kegiatan apapun sesuai keinginan, sesuai harapan kita menjadi apa, tapi kita nyaman, kita bisa menikmati itu. Dan dia bisa menemukan jalannya, saya mau kemana itu pasti dapat petunjuk Tuhan.
Tapi ya itu harus bersama Tuhan. Nah bersama Tuhan itulah yang maksudnya kita bismillah tadi, bersama Tuhan dengan nama Tuhan. Nah ini tidak bisa kecuali harus ada proses pelajaran zikir. Nggak bisa serta-merta orang aku sudah berzikir, enggak. Berzikir itu kalau menurut guru kita itu kan ya harus ada proses transfer ya, talqin atau bahasa lain ahad atau baiat. Kenapa harus ada proses itu? Karena Rasul aja menerima ajaran Islam itu harus datang sampai berhadapan sama Tuhan. Nah kita tidak cukup hanya baca tulisan, baca teori, tidak bisa, harus ketemu dulu. Karena diajarkan sama Rasul kita itu harus ketemu. Nah, setelah pertemuan inilah itu terjadi proses transfer spirit, semangatnya, keyakinannya apa. Jadi dengan semangat dan keyakinan inilah dia akan bisa melakukan yang tadinya dia nggak kepikiran. Ya termasuk dia bisa jualan, misalkan dia bisa melakukan kreasi ya, kreatif apa itu bisa. Apalagi zaman sekarang itu media sosial begitu sangat berkembang begitu pesatnya itu. Orang yang tadinya nggak kepikiran sekarang bisa orang jadi pengusaha tanpa dia itu punya modal besar. Orang bisa punya showroom mobil tanpa dia harus punya tempat mobil-mobilnya itu berjejer enggak. Dia bisa jual apa? Dia bisa jual yang dulu harus menyiapkan lahan beberapa hektar itu ya harus punya pabrik, harus punya karyawan. Dia hanya di rumah pakai gadget itu sudah bisa jadi pengusaha ini. Bisa jualan, termasuk jualan rumah tanpa dia harus membangun rumah gitu. Intinya ya kalau kita mau bisa berwirausaha, tapi ini konsep saya ya. Tidak hanya wirausaha dalam artian dia melakukan penjualan, karena tidak semua orang itu punya kepribadian yang begitu pede, begitu berani menjual barang. Ada orang-orang yang dia itu tidak berani bertemu sama orang apa. Nah, maka yang dia perlukan itu apa? Cari Allah dulu, bersama Allah dulu. Nah, Allah punya media, Allah punya teknik atau cara-cara supaya dia dikatakan bersama Tuhan itu saat apa itu. Makanya wabtahu ilaihi, cari wasilah itu. Nah, wasilah itu yang menjadikan dia itu dianggap sudah bersama Tuhan. Dan dengan kebersamaan itulah dia bisa melakukan wirausaha, wiraniaga, menjadi pegawai, menjadi nelayan, menjadi petani, tapi dia pasti sukses. Karena melibatkan Tuhan untuk ikut mengatur kehidupan dia. Jadi sukses menurut saya lah ini ya, itu bukan materi. Sukses itu hakikatnya saat kita nggak merasa resah dan takut. Jadi merasa cukup itu kan dia nggak resah, dia nggak takut, dia nggak gelisah. Kenapa kok dia nggak resah? Karena ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Kenapa dia nggak takut? Karena sudah dibagi, sudah disiapkan. Namanya sudah disiapkan, masih sukses itu bukan atas perbuatan kamu. Itu karena kamu memang sudah disiapkan, jadi kamu seolah-olah sukses. Enggak, kamu harus merasa betul bahwa itu sudah disiap. Namanya sudah disiapkan ya, kayak sesuatu yang sudah disiapkan, tinggal kamu ambil aja. Kok kayaknya aku sukses karena saya pintar, karena itu saya piawai, saya pintar lobby. Enggak. Begitupun kalau kamu gagal, kamu jangan berputus asa. Itulah makna kul dapatin ngalallah rizquha ya. Tiap-tiap itu sudah ditentukan itu. Jadi takarannya, rezekinya, umur apa itu sudah. Ibaratnya sebenarnya orang itu kan saat dia ini ceritanya Pak Kiai ya. Moga-moga kalau saya salah di selentik ya diingatkan ya. Ada versi yang bisa benar salah. Ya. Dulu itu sudah disiapkan. Namanya sudah disiapkan berarti karena umur, misalkan seseorang umurnya itu 70 tahun ya. Maka untuk bisa mengcover sampai 70 tahun dia hidup di bumi, maka rezekinya ada 100 miliar katanya. Nah, 100 miliar itu diberikan Tuhan itu waktunya itu tepat terus itu. Jadi sampai 70 tahun, sampai habis jatah entek ya sudah dia sampai. Nah, itulah ajal itu bukan, kalau kita memaknai ajal itu bukan mati ya. Ajal itu adalah perpisahan ruh dan fisik, itu kan batas akhir kita itu dijanji nanti kamu di dunia itu sampai sekian waktunya sampai sini. Kalau sudah sekian ya sudah pulang. Nah itu kita yakini itu kan. Nah itulah tadi, dengan keyakinan itulah kita itu menghadapi kehidupan yang tidak menentu itu jadi
mantap, jadi optimis, tidak pesimis. Jadi kesuksesan hakikat kesuksesan menurut saya yang sudah sekian lama itu, saat kita merasakan tidak takut dan tidak gelisah, itulah sukses sesungguhnya. Masih dia itu bergelimang harta banyak itu, tapi kalau masih resah, masih takut, masih gelisah, itu tidak susah. Tidurnya pasti tidak bisa tidur, bolak-balik tangi karena takut saingannya, takut jualannya nggak laku, takut banyak. Apalagi kalau dia bayangkan ada cerita nanti kalau kamu mati itu kalau nggak neraka, kalau nggak surga neraka, nah itu kan takut sekali. Berarti pilihannya nggak ada pilihan ketiganya nggak. Kalau di alam barzah nanti ketemu malaikat mungkar nakir, kalau nggak bisa jawab, hati-hati kamu dibentungi, ditutuin nanti. Gua kan nakutkan itu. Jadi kembali ke santri harus bisa berwirausaha. Maksudnya bisa berwirausaha, dia harus bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapatkan di pondok pesantren itu. Ilmunya itu harus bisa ditarik, dibawa ke Allah, harus bisa menjadikan dia kembali ke Allah. Ilmu setinggi apapun, kalau tidak menjadikan dia itu bisa kembali ke Tuhan, maka tidak memberi manfaat sedikit pun. Jadi meskipun sedikit, jangan khawatir, tapi dia tahu ilmu bagaimana supaya dia itu dikatakan kembali. Karena perintahnya itu segera kamu kembali. Nah kalau nggak bisa kembali, cari orang-orang yang sudah bisa kembali. Ikuti jalannya, ikuti caranya. Jadi pengusaha-pengusaha teman-teman saya itu ya tidak semuanya itu mikir dunia, tidak. Mereka juga karena melakukan aktivitas usaha itu ada yang sebagian itu dia berpikir ke sana juga. Bagaimana supaya aktivitas saya itu berkah, diridhoi Tuhan ya. Hasilnya pun diarahkan untuk perjuangan supaya menyampaikan ajaran-ajaran tentang ajaran teknik kembali ke Tuhan. Nah, kalau saya mengatakan inilah ajaran inti dari Islam itu adalah sebenarnya ajaran zikir. Ajaran supaya dia dikatakan bersama Tuhan, kembali ke Tuhan. Jadi kembali itu bukan dengan kaki, tidak menunggu mati. Kembali itu ya saat masih ada fisiknya, ada raganya, ini ada ruhnya. Ini dikatakan ruhnya yang kembali. Kalau fisiknya ya masih kita di bumi apa segala macam. Apalagi kalau kita maknai betul, kalau fisik ini kan yang dari tanah, begitu dia ruhnya keluar, dia kembali ke tanah, diurai jadi tanah ya. Yang dari api, yang dari air itu terurai menjadi air lagi. Jadi apa? Nah, ruh kita itu kan katanya itu dari Tuhan. Orang kayaknya jualan kecil sedikit itu bisa hasilnya luar biasa. Nah, saya terinspirasi dari itu, saya harus menciptakan satu produk atau apapun yang disukai sama orang. Dan minimal saya suka dulu. Makanya para santri kalau dia punya sesuatu yang sekiranya sebenarnya bermanfaat itu, nggak usah jauh-jauh ke orang lain, keluarganya aja dia tahu bahwa dia punya kualitas. Entah itu jasa dia yang dia ciptakan atau produk dia. Orang itu pasti suka sehat, cantik, nikmat, ya. Terus apalagi nyaman atau sesuatu yang membuat dia itu bahagia. Nah itu ciptakan sesuatu itu yang menyebabkan orang lain tertarik. Terutama sekarang kalau makanya ada orang-orang yang usaha di bidang kecantikan itu kok kenapa cepat sekali karena orang pinginnya terlihat menarik, cantik apa segala macam. Nah kalau kita bisa menciptakan itu, lambat laun ini akan berkembang terus. Jadi harus cari apa kira-kira yang disukai atau yang disenangi. Nah itu kalau mau jadi wirausaha atau wiraniaga, sesuatu itu harus disenangi atau harus dicari. Kalau nggak ketemu ya udah, dia bisanya kerja ya kerja aja, kerja sama orang, ikuti rule-nya, prosedurnya sambil belajar, maka dia akan menemukan satu formula. Saya memang cocoknya jadi pegawai aja, ya udah jadi pegawai. Yang penting tidak keluar dari konsep kita di santri, bertebaranlah kamu di muka bumi cari karunia, entah itu jadi pegawai atau pengacara, jadi pengusaha apa semua. Yang penting zikirnya yang banyak, maksudnya zikir yang banyak itu tetap kamu harus melibatkan Tuhan. Jadi santri tidak harus jadi
kiai kan ya. Apalagi kiai yang pintar ceramah, nggak semua orang pintar, nggak semua orang diberi kemampuan pandai menata kata-kata menjadi satu kalimat yang dipahami orang. Enggak, saya aja kesulitan ngomong. Santri harus nyaman, dia melakukan apa itu nyaman dulu. Nah, supaya nyaman maka dibutuhkan satu teknik atau cara-cara khusus. Nyaman itu kan identik dengan ketenangan ya. Dengan tenang itu dia pasti bahagia. Jadi tidak mungkin orang itu bisa bahagia tanpa kenyamanan atau ketenangan. Nah, di Islam, di kita, tenang ya zikir itulah tenang. Kenapa dikatakan zikir itu tenang? Karena dengan zikir dia bersama. Dengan bersama itulah Allah membackup kekurangannya. Kalau lemah dikuatkan sama Tuhan. Kalau dia nggak mampu dimampukan. Kalau dia nggak bisa dipisahkan. Jadi kembalinya sebenarnya ke zikir lagi, terus. Makanya sesungguhnya apalagi santri ya, cari zikir itu, tanyakan cara zikir kayak apa. Karena kan nggak semua orang itu punya waktu yang luang ya. Kalau santri mungkin punya habis zuhur, asar, terus dia punya waktu luang. Tapi kalau orang-orang yang sibuk, apalagi pengusaha itu, habis di sini dia ninjau lokasi proyek di sini, habis itu meeting, harus ketemu klien apa. Hampir 24 jam itu kayaknya dia untuk duduk aja waktunya kesulitan. Nah, itu kalau enggak punya cara dia itu bisa dianggap bersama Tuhan, aduh, dia pasti mengalami kerugian ya. Kalah karo santri-santri sing gaweane deres Quran, maca wiridan. Nah, wiridan itu kan ya harus ditularkan. Caranya supaya saya itu dianggap zikir ya harus ditanyakan ya. Ya bisa tapi mesti ngawur. Tuhan itu kan harus dirasakan ya. Dengan rasa itulah kita yakin atau muncul keimanan atau kemantapan. Jadi disampaikan ayat Tuhan bertambah-tambah itu mantapnya, yakinnya, imannya. Kalau kita selama ini tanpa ada pelajaran itu, pelajaran zikir ya, orang biasanya disampaikan ayat Tuhan dia bertambah-tambah ilmunya tapi bukan imannya, pengetahuannya. Keilmuan yang tidak dibarengi dengan keimanan yang kuat hanya akan menjadikan orang itu menjadi ulama, tapi ulama yang ditakutkan. Karena imannya nggak kuat kan ya, dasarnya aja nggak kuat, atau dia menjadi orang cendekiawan yang hebat, pintar dia, tapi nggak dibarengi keimanan kuat, tauhid bersih, kan keilmuannya tadi tidak memberi manfaat, bahkan membuat orang lain bingung. Didengarkan apa, mau kemana arahnya bingung. Nah, kita meskipun kita itu aktivitasnya di luar jadi pengusaha di properti apa, kita sampaikan juga kepada teman-teman masyarakat itu tidak harus sukses secara zahir, banyak uangnya, menjadi pegawai negeri, tidak, asalkan prosedural aja. Mau jadi apapun proseduralnya, maksudnya kamu tetap kembalikan sesuatu apapun itu ke Allah itu loh. Karena innalillahi wa inna ilaihi, segala sesuatu itu harus dikembalikan kan, karena semuanya dari Tuhan harus kembali ke. Nah, supaya dianggap kita kembali ke Tuhan, baik ucapan kita, perbuatan kita, ibadah kita, termasuk aktivitas yang kita lakukan itu kembalikan, maka dia harus punya satu teknik. Di dalam jiwanya itu ada nama Tuhan tadi. Makanya ikro itu supaya disebut nama. Nah, dengan dia menyebut nama itu, nama Tuhan kan banyak ya. Tapi ada satu nama yang tidak punya arti. Nah, itu dia melibatkan Tuhan terus, nah dia sudah kembali. Baik, Pak Saifuddin, ini saya udah masuk ada beberapa pertanyaan. Ini baik, saya bacakan soal yang pertama dulu. Untuk pertanyaan dari Mas TRX Jos. Assalamualaikum, izin bertanya. Menurut Bapak, cara menemukan passion berwirausaha itu bagaimana? Maksudnya bagaimana caranya kita bisa menemukan usaha yang cocok bagi diri sendiri? Mungkin bisa langsung dijawab. Konsepnya bukan menemukan tapi dipertemukan. Makanya kita bersama Tuhan itulah pentingnya kita akan dipertemukan sesuatu yang membuat kita itu memahami, oh cocok ini saya di sini, karena masing-masing itu punya
jalan kehidupan yang dia kalau dia menemukan jalannya itu dia pasti nyaman. Jangan dimaknai sukses itu banyak bergelimangan harta saja, bagi kita santri itu enggak. Ya itu tadi kesuksesan itu saat enggak cemas, enggak takut. Kalau enggak cemas, enggak takut pasti dia merasa cukup. Kenapa aku merasa cukup? Ya karena hasbunallah. Ya. Nah, kalau enggak punya Allah, dia enggak pasti kurang. Banyak apapun pasti kurang. Meskipun usahanya dari semua dia bisa ini, dia bisa ini, tapi tetap masih kurang. Kenapa? Hanya Allah yang mencukupkan. Hanya Allah yang bisa mencukupinya. Bagaimana caranya bisa menemukan pasien yang tepat untuk dirinya? Kembali lagi, cari ajaran tentang zikir. Setelah kamu berzikir, lakukan apapun atas perintah Tuhan supaya melakukan sesuatu, nanti kamu akan dipertemukan sama Tuhan dengan jalan kehidupan yang akan diridhoi Tuhan, akan diberkahi Tuhan. Entah itu, meskipun menurut orang pada umumnya itu nelayan, petani kan kayaknya nggak bergengsi ya. Tapi banyak orang-orang jadi petani itu sukses secara zahirnya, secara duniawinya pun sukses. Nah, kesuksesan itu yang kita harapkan itu bukan di sini, di sono. Gitu. Kan guru kita kan mengajarkan kalau di sini paling berapa sih? 60 tahun, 70 tahun atau 100 tahun sekalipun dibandingkan dengan bermiliar-miliar tahun, tidak terbatas. Ifon itu luar biasa. Di sono itu. Percuma di sini itu kita sukses secara zahir, dielu-elukan jadi profesional, jadi praktisi yang memang terhormat secara zahir, tapi di sononya tidak sukses. Nah, itu menakutkan. Apalagi seorang sukses ditutui malaikat, aduh. Dipentungan dibogem. Apalagi nek diceritani neraka kuwi jarene kuwi donya kuwi tikel 70. Donya sing kaya ngono wae dhewe dirijinya dilebokke nang nggon mawa tolong-tolong. Itu tikel ping 70, kadang bahkan lebih 1000 kali lipatnya apa. Kan nggak kebayang, takut lah. Makanya supaya kita bagaimana cara menemukan pasien, ya udah cari dulu yang mungkin santri-santri yang belum ikut baiat, coba sekali baiat, apa sih salahnya baiat. Minta pelajaran zikir yang bisa dilakukan dimanapun saat dia jalan. Jadi zikir itu harus dilakukan berdiri, duduk, berbaring. Qiyama wa qu'udan wa 'ala junubin. Aktivitas tetap. Jadi guru dia tetap mengajar, tapi hatinya ke Allah terus. Jadi nelayan golek iwak mrono mrene mancing jolo enggak masalah. Tapi hatinya. Nah, ingat itulah yang membuktikan kita itu bersama atau kita punya. Tanpa ingat, tanpa zikir dia enggak punya. Ibaratnya jenengan punya uang nanggon sae misalnya ya. 1 juta misalnya. Kono misalnya 1 juta. Terus tapi jenengan lupa, kira-kira duwe enggak? Enggak punya. Mbok njaluk duitnya 100.000. Aku enggak punya uang 100.000. Padahal janjane punya 1 juta punya, tapi karena lupa enggak punya. Kita punya Tuhan itu saat kita ingat. Kalau kita lupa, duit Tuhan enggak punya. Nah, makanya ingatan itu harus intensif full 24 jam itu harusnya. Tapi karena kita masih belajar ya, kadang-kadang bolong. Makanya ada sholat-sholat waktu zuhur. Kan sebelum zuhur kita lupa, supaya diingatkan lagi ada sholat zuhur. Saat kita sholat memang kita ingat, tapi sebelum lupa, setelahnya lupa. Saat kita baca Quran, ingat kita sama Tuhan. Berarti kita punya Tuhan. Tapi sebelum, pada saat Al-Quran ditutup, sesudah baca, lupa lagi. Nah, inilah kita selalu latul hukum amwalkum. Jadi selalu kita itu lupa, banyak lupanya. Nah, karena lupa itulah yang menyebabkan kita itu gelap, tidak punya cahaya. Paling saat kita baca baru muncul cahaya, seolah-olah itu cahayanya itu milik kita. Bukan, itu milik orang lain. Itu milik ulama-ulama salaf zaman dahulu. Memberikan sebuah pencerahan dengan tulisan beliau-beliau itu, kita baca, kita tercahayai. Kita mendapat petunjuk. Tapi cahaya itu kalau kita lupa, gelap lagi. Nah, supaya cahaya itu abadi, kita harus punya cahaya yang muncul dari dalam diri kita itu. Nah, tanpa zikir nggak bisa. Makanya zikir. Nah, saya belum bisa zikir, ya tanya, harus cari. Supaya saya bisa dikatakan
berzikir ya tanya sama orang yang sudah ahli. Nah orang ahli zikir itu dia pasti berzikir. Nggak bisa orang ahli zikir kok dia nggak berzikir, dia pasti ngapusi. Jadi supaya menemukan pasien yang tepat ya sertakan Allah untuk ikut menyertai hidupnya itu, baik dia itu berbaring, duduk, berjalan apa, sertai Allah. Maka dia pasti akan dipertemukan. Jadi kita bukan mencari, tapi kita bukan menemukan, tapi dipertemukan. Enggak bisa kita itu, wong memang enggak punya kemampuan kan, la haula wala quwwata. Dan dekat itu bukan dekat dalam arti subjek zat itu bukannya. Dekat itu saat ingat itu dekat. Ya, dalam Al-Qur'an kan kayaknya wa ana mahu idza, aku bersama saat zikir. Nah itu kan dekat. Nah kalau dekat kan bersama itu di sisi. Nah kalau saya ilustrasikan, Rasul sekarang ada di mana? Di sisi Tuhan ya, di sisi Allah ya. Para sahabat orang-orang pilihan di sisi Tuhan. Nah kalau kita saat ingat atau zikir, kita kan dekat atau kita bersama. Berarti kita kan bersama orang-orang pilihan Tuhan. Cuman kita kan belum bisa lihat ya. Nah, itulah yang menyebabkan kita akan dipertemukan, kita akan diberitahu, oh kamu pasnya di sini, wes jadi petani, wae, kamu nyaman, kamu bisa melakukan sesuatu secara maksimal. Nah, itu dipertemukan kenapa? Berada di dalam kelompok orang-orang pilihan Tuhan. Di situ ada nabi, di situ ada rasul, di mana ada para syuhada. Jadi mendekatkan diri ke Tuhan itu ya zikir itulah dekat. Punya. Ya, nah mengingat zikir kan makanya dalam bahasa kita zikir itu bukan mikir ya. Kalau mikir pakai otak, kalau zikir. Baik, selanjutnya ini ada juga pertanyaan lagi Pak. Ini berkaitan dengan kehidupan Bapak juga. Ya. Assalamualaikum Pak, saya yakin Bapak itu sangat sibuk. Nah terkait penjelasan Bapak tadi zikir dan zikir. Lalu kapan Bapak beribadah? Ya. Maksudnya waktu menyempatkannya itu bagaimana? Kalau ya konsep ibadah tidak aku ciptakan jin manusia kecuali ibadah ya. Ibadah itu adalah melakukan persembahan kepada Tuhan. Kita melakukan persembahan ke Tuhan itu syarat utama kita harus mengenal Tuhan dulu. Tanpa pengenalan tidak mungkin dia melakukan persembahan. Ya kan? Nah, menyembah dalam artian kalau dimaknai sholat di Al-Quran sendiri itu dikatakan fawailul lil musallin. Orang sholat tapi dicelakakan, dianggap dia celaka. Karena apa? Dikatakan pembohong-pembohong agama. Nah, ibadah dalam makna yang saya pahami itu adalah kita harus mengenal Tuhan, awalnya mengenal satu namanya dulu. Jadi kita nggak mengenal, tapi kita diperkenalkan sama guru. Makanya supaya kita itu dianggap ibadah, nggak hanya saat kita sholat, baca Quran, tapi seluruh aktivitas kita itu inna sholati wa nusuki, hidup mati, jalan, diam, tidur itu dikatakan ibadah. Nggak aku ciptakan jin manusia kecuali ibadah. Berarti nggak boleh kita menggunakan kehidupan yang diberikan Tuhan itu selain ibadah. Harus kita yakini, harus kita ketemukan cara bahwa saya lakukan ini saya dianggap ibadah. Kalau orang kan mikirnya ngawur, saya bukan orang lain, saya itu dulu ngawur. Aku kerja golek nafkah rezeki untuk menafkahi anak istri, saya ibadah. Belum tentu ibadah. Karena ibadah yang dimaksud itu sesuatu yang dilakukan saat dia itu menyertakan Tuhan, itu dikatakan ibadah. Sholat, kenapa dikatakan dia sahun? Karena dia itu lalai, tidak melibatkan Tuhan. Makanya perintahnya sholat wa aqimis sholah li zikri. Sholat itu pun dilakukan itu tujuannya zikir. Wa aqimis sholah, berarti dia Allah, dia sholat. Kalau tak ada zikir di dalamnya, bukan ibadah itu. Hanya kan kalau gerakan-gerakan sholat ini kan sebuah keciri khasan sebagai pengikut Nabi Rasul kita yang al-ummi itu ya. Nah, ibadah yang harus saya memaknai itu, meskipun kita sibuk di digelibetin dunia sedemikian rupa itu, tapi kita pastikan bahwa kesibukan kita itu dinilai ibadah saat
hati kita itu bisa menyebut-nyebut nama Tuhan yang diajarkan guru kita itu. Nah, dengan menyebut-nyebut nama itu, maka dianggap kita dikatakan bersama. Dengan kebersamaan ini kita dianggap sudah kembali ke Tuhan. Nah, kembali di situ dia ibadah itu maksudnya. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali ibadah. Nah, menyembahku itu mempersembahkan kehidupan dia itu enggak hanya kehidupan secara pada umumnya, termasuk saat kita sendiri itu dia akan ibadah. Kalau dia nggak punya teknik itu, dia ngelangut deh mesti, melamun, gerambiang-gerambiang. Wong pas nanggon keramaian aja dia itu nggak karu-karuan kemana-mana, apalagi pas masih sendirian. Nah, disitulah iblis masuk, dia menemani dia. Maka tiap-tiap manusia itu kalau sampai dia lupa, maka aku gantikan iblis yang menyertai dia, yang menuntun dia itu. Jadi apakah kita itu bisa melaksanakan ibadah dengan kesibukan yang apabila kita itu punya profesi apa ya, misalnya profesional lah, misalnya kayak teman-teman kita yang jadi advokat itu kan dia begitu sibuknya ketemu klien, begitu sibuknya jadwal sidang itu tiap hari itu memang sibuk. Tapi saat dia itu punya teknik zikir, dia nggak kesulitan. Dia meyakini betul itu, jadi nggak spekulasi, tapi dia betul-betul pernah dirasakan bahwa ketika menyebut itu dia getaran-getaran keimanan terasa, tauhid dia itu bersih betul. Jadi sampai terasa. Saya ingin meminta closing statement dari Bapak. Oh ya, yang saya sampaikan bukan ateges saya itu berbeda dengan berbeda pada orang umumnya ya, sama. Saya juga masih dalam tahap belajar. Nah, karena dari sekian kehidupannya saya jalani itu, saya menemukan sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk banyak orang dan bisa dilakukan tidak hanya dari kalangan santri atau orang-orang pintar intelektual, tapi siapapun orangnya, baik itu orang yang sibuk, praktisi, profesional, maupun orang-orang yang tidak punya kegiatan sama sekali, dia bisa lakukan itu. Baik dia itu pegawai atau pengangguran, dia bisa lakukan itu dan pasti sukses. Karena tidak ada rumusnya gagal beserta dengan Allah, itu tidak ada rumus kalah. Dengan nama Tuhan itu tidak ada rumus kalah bagi orang-orang yang beserta dengan nama Tuhan, dia pasti di atas. Nah, karena itulah closing statement saya itu, barang siapapun orangnya, santri atau bukan kalangan santri, kalau dia bagi Tuhan, maka Tuhan pun bagi dia. Gitu. Kalau dia mendarmakan apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya, semata-mata untuk tujuan ilahi anta maksudi, maka dia pasti akan dapatkan.